efisien dan cepat. 50 jawaban, 62% menjawab sangat efisien, 20% menjawab efisien, 16% menjawab kurang efisien, dan sisanya itu adalah tidak efisien. Selanjutnya, menurut Anda, apakah digital seperti QRIS dan GoPay membuat transaksi menjadi jauh lebih aman dan privasi terjaga? 56% menjawab sangat aman, 34% menjawab aman, 8% kurang aman, dan sisanya tidak aman. Selanjutnya, menurut Anda, apakah digital payment seperti QRIS dan GoPay lebih rentan terhadap penyalahgunaan seperti hacker dan scammer? Nah, 50 jawaban mengatakan 42% menjawab kurang rentan, 26% menjawab tidak rentan, 6% sangat rentan, dan 26% rentan. Selanjutnya, menurut Anda, apakah digital payment seperti QRIS dan GoPay kedepannya dapat menggantikan pembayaran konvensional secara penuh? 56% menjawab dari 50 jawaban sangat mungkin, 34% menjawab mungkin, 10% menjawab kurang mungkin, dan sisanya tidak mungkin. Menurut Anda, apakah digital payment seperti QRIS dan GoPay banyak digunakan oleh generasi Z untuk melakukan transaksi? 72% menjawab sangat banyak, 20% menjawab banyak, dan 8% menjawab kurang banyak. Pertanyaan selanjutnya, menurut Anda, apakah digital payment seperti QRIS dan GoPay nyaman untuk digunakan dalam transaksi? Dari 50 jawaban responden, kita melihat bahwa 54% menjawab sangat nyaman, 28% menjawab nyaman, 14% menjawab kurang nyaman, dan sisanya tidak nyaman. Untuk pembahasan, dari hasil G-form yang disebar, didapatkan hasil bahwa hampir setiap responden mengetahui dan pernah menggunakan metode payment dalam bentuk QRIS maupun GoPay, serta sebagian besar dari para responden setuju akan penggunaan QRIS dan GoPay dalam hal kemudahan dalam bertransaksi karena dianggap lebih praktis. Nah, di sini sebagian besar responden berpendapat digital payment yang mereka lakukan berpotensi besar dapat diretas dan disalahgunakan. Tetapi mereka tetap meyakini bahwa digital payment sudah menerapkan keamanan yang cukup baik bagi para user. Memang G-form ini menyasar respon yang dari kaum mahasiswa-mahasiswi di UMN yang mayoritas ialah Gen Z, di mana rata-rata Gen Z yang mengisi survei tersebut menggunakan digital payment dan kemungkinan besar akan menggantikan konvensional payment beberapa dekade mendatang. Sekian dari pembahasan, terima kasih. Selanjutnya itu adalah kesimpulan. Penelitian ini telah menemukan tangga depan atau respon dari generasi Z mengenai digital payment seperti QRIS dan GoPay. Temuan ini memiliki implikasi yang penting bagi kita semua di masa mendatang, karena di masa mendatang generasi Z akan menjadi mayoritas penyokong perekonomian bangsa ini. Dengan didapatkan hasil penelitian ini juga kita harus tahu akan sikap apa yang mengambil tindakan apa di masa mendatang. Berdasarkan temuan penelitian ini, kami merekomendasikan penelitian selanjutnya yang ingin melanjutkan penelitian ini untuk menggali variabel-variabel yang lebih kompleks yang memungkinkan bertambahnya wawasan baru bagi kita semua. Lalu penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pengalaman digital payment seperti QRIS dan GoPay. Temuan ini dapat digunakan untuk menambah wawasan kita semua, serta penelitian ini kami harapkan dapat berkontribusi secara positif bagi kita semua. Kami berharap penelitian ini dapat mendorong penelitian lebih lanjut di bidang ini. Kami juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya pada pihak-pihak yang telah terlibat dalam penelitian ini, terutama kepada mahasiswa atau mahasiswi sekalian yang sudah melakukan waktunya untuk mengisi survei penelitian kami. Tanpa bantuan mereka, penelitian ini tidak akan mungkin dilakukan. Sekian, terima kasih. Dan pembahasan. Nah, setelah melakukan penelitian secara kuantitatif, kami selaku tim peneliti mendapatkan hasil respon yang positif dari para responden sekalian mengenai QRIS dan GoPay. Hal ini menunjukkan bahwa kedua platform tersebut telah diterima dan diadopsi dengan baik oleh generasi muda atau generasi Z. Nah, berikut merupakan hasil G-form yang telah kami dapatkan dari responden dalam mengisi G-form kami. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, apakah Anda mengetahui mengenai digital payment seperti QRIS dan GoPay? Hampir 100% atau semua dari responden mengetahui. Untuk pertanyaan yang kedua, apakah Anda pernah menggunakan digital payment seperti QRIS dan GoPay? Hampir 98% menggunakan, hanya 2% saja yang mayoritas menggunakan. Pertanyaan ketiga,
Menurut Anda, apakah digital payment seperti QRIS dan GoPay membuat transaksi Anda menjadi lebih efisien dan cepat? Nah, di sini ada jawaban yang lumayan beragam. 62% menjawab tuh sangat efisien dan sangat cepat gitu. Artinya mayoritas masih menjawab QRIS dan GoPay ini praktis digunakan dan cepat digunakan. Nah, sekitar 20% dan 16% mengatakan hanya efisien dan kurang efisien gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Anda apakah digital payment seperti QRIS dan GoPay membuat transaksi menjadi lebih aman dan privasi terjaga? Nah, untuk aman dan privasi terjaga ini masih sekitar 56% menjawab sangat aman atau privasi terjaga karena mungkin dari aplikasinya sudah menyediakan sistem security yang cukup tinggi dan cukup baik di kelasnya gitu. Jadi masyarakat mempercayai bahwa QRIS dan GoPay ini sudah cukup aman untuk digunakan. Untuk prestasinya sendiri ada di 62% untuk sangat percaya dan 20% untuk cukup percaya, dan sisanya itu 16% itu kurang percaya, itu bahwa itu aman gitu. Oke, yang selanjutnya, menurut Anda apakah digital payment seperti QRIS dan GoPay lebih rentan nih terhadap penyalahgunaan seperti hacker dan scammer itu? Nah, untuk posisi kali ini mayoritas menjawab itu sangat rentan sekali untuk dimanipulasi dengan prestasi 42% dan 26%. Sebagian mengatakan itu cukup berpotensi atau lumayan berpotensi sebesar 26%, dan sisanya itu 6% mengatakan itu aman gitu. Oke, next. Menurut Anda apakah digital payment seperti QRIS dan GoPay kedepannya dapat menggantikan pembayaran konvensional secara penuh? Nah, di sini kita mendapatkan respon positif. Sekitar 56% menjawab dapat menggantikan sepenuhnya gitu. Karena mungkin di masa depan itu generasi milenial, generasi Z akan menggunakan pembayaran digital semua, sehingga pembayaran konvensional akan dihilangkan nantinya gitu kemungkinan. Nah, masih ada yang menjawab 34% dan 10% itu antara mungkin dan tidak mungkin untuk dihilangkan gitu. Jadi mayoritas ya mungkin generasi sekarang itu pembayarannya menggunakan digital payment supaya lebih efisien dan efektif gitu. Nah, menurut Anda apakah digital payment seperti QRIS dan GoPay banyak digunakan sekali oleh Gen Z untuk melakukan transaksinya? Nah, kita survei ini kita ambil dari responden mahasiswa UMN yang rata-rata generasi Z semua gitu kan. Kita mendapatkan hasil 72% menggunakan QRIS dan GoPay ini. Jadi 70% mahasiswa UMN ini rata-ratanya dari sampel yang kita ambil menggunakan QRIS dan GoPay. Hanya sekitar 8% yang tidak menggunakan QRIS dan GoPay. 20% masih menggunakan gitu. Menurut Anda apakah digital payment seperti QRIS dan GoPay nyaman untuk digunakan dalam bertransaksi? 54% responden itu menjawab cukup nyaman, ya, sangat nyaman, dan 28% bilang nyaman saja gitu. Artinya di dalam menggunakan QRIS dan GoPay, para pengguna dalam transaksi dimanjakan oleh aplikasi yang membuat mereka nyaman dalam transaksi dan efisien serta cepat itu, sehingga mempermudah jalannya proses transaksi gitu. Oke. Jadi menurut hasil dari penelitian kami, ini pembahasan kami, hampir setiap responden mengetahui dan pernah menggunakan metode payment dalam bentuk QRIS dan GoPay, serta sebagian besar dari para responden setuju akan penggunaan QRIS dan GoPay dalam hal kemudahan dalam transaksi karena dianggap lebih praktis. Sebagian besar responden berharap digital payment yang mereka lakukan berpotensi besar dapat diretas dan disalahgunakan. Tetapi mereka tetap meyakini ya bahwa digital payment sudah menerapkan keamanan cukup baik bagi para usernya gitu. Memang Gform ini menyasar respon dari kaum mahasiswa di UMN gitu, yang mayoritas adalah Gen Z atau Gen milenial gitu. Mereka tersebut menambahkan digital payment akan kemungkinan besar menggantikan konvensional payment dalam beberapa dekade mendatang gitu. Nah, sekian hasil pembahasan riset ilmiah kami tentang QRIS dan digital payment. Semoga bermanfaat.